Selamat sore, Pak Ibnu, Pak Rido, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 izin memaparkan hasil diskusi kami tentang grup permutasi. Oke, bisa di next. Maaf untuk anggotanya, harusnya anggota kelompok 3. Ada Aurelia Dinda Setio dengan akhiran NIM 20, ada Muhammad Raya dengan akhiran NIM 66, dan dengan saya sendiri, Firman Semalam, dan akhiran NIM 58. Untuk isi materi itu yang pertama ada definisi grup permutasi, ada teorema grup permutasi, dan yang terakhir ada contoh soal. Ya, untuk yang pertama, kita mulai. Definisi 1.1. Misalkan X adalah himpunan tak kosong. Permutasi Pi dari X adalah sebuah fungsi satu-satu ke X. Nah, berikutnya ada definisi 1.2. Sebuah grup G, koma bintang dapat dikatakan grup permutasi dari sebuah himpunan tak kosong X. Jika elemen dari G adalah permutasi dari X dan operasi bintang itu sendiri adalah komposisi dari dua buah fungsi. Kita ada materi tentang notasi dua baris. Misalkan IN. IN ini adalah banyaknya dari elemen ya untuk N itu sendiri. Misalkan kalau kita punya I2. I2 itu berarti nanti anggotanya 1,2. Kalau misalkan kita punya ada I3, ada I4, ada I5, berarti sesuai dengan nilai N itu sendiri. Contoh I4 berarti 1, 2, 3, dan 4. Untuk N itu harus lebih dari sama dengan 0. Kalau nanti I-nya 0 berarti nggak punya anggota, kan tidak boleh. Oke, lanjut. Misalkan Pi adalah permutasi, belum. Misalkan Pi adalah permutasi IN. Maka Pi 1, Pi 1, 2, Pi, Pi 2 sampai N, Pn. Kita ingat kalau misalkan fungsi f A ke A adalah subset dari A ke A. Atau bisa ditulis menjadi Pi sama dengan 1 bawahnya Pi 1, terus nanti 2 bawahnya Pi 2, sampai seterusnya. Sampai nanti N bawahnya itu Pn. Notasi ini tuh bisa kita sebut dengan notasi baris. Di mana untuk setiap elemen si I itu anggota dari IN. Nah, kita tulis bayangannya itu. Ya, untuk yang bawah ini kurang lebih kalimatnya sama-sama seperti definisi 1.2. Bisa di next. Soal 1.3. Kita punya soal, misalkan N itu 4, dan Pi itu adalah permutasi dari I4. Kalau I4 berarti 1, 2, 3, 4 isinya. Sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan. Dengan didefinisikan, Pi 1 sama 2, Pi 2 sama dengan 4, Pi 3 sama dengan 3, 4 sama dengan 1. Kemudian kita gunakan notasi dua baris, seperti yang tadi dijelaskan di slide 5. Maka bisa kita tulis. Jadi nanti Pi-nya itu isinya 1, 2, 3, 4, yang bawah itu 2, 4, 3, 1. Misalkan N-nya itu 7, berarti nanti isi dari elemennya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan Pi sama Sigma itu adalah dua permutasi di I7. Oke, mari kita hitung untuk Pi komposisi, Pi, Pi komposisi Sigma. Didefinisikan sebagai Pi komposisi Sigma I itu sama dengan Pi dalam kurung Sigma I. Untuk setiap I itu elemen dari I7. Maka di sini kita tahu nih, ini sebenarnya konsepnya sudah pernah dijelaskan oleh Pak Ibnu waktu di pertemuan sebelumnya. Untuk yang pertama, Pi komposisi Sigma 1. Berarti kita kita harus hitung tuh dari belakang, dari si Sigmanya dulu. Kalau Sigmanya sini kan 1, di sini kan 1, 1, kedua, karena nah, dari 2 itu ke 3. Maka nanti hasilnya itu adalah Pi 2 sama dengan 3. Nah, berikutnya, yang Pi komposisi Sigma 2. Kita lihat di bagian si sigmanya dulu. Sigmanya dulu itu kan 2, dari 2 ke 5. Nah, di pi-nya itu ke 7.
Akhirnya P5. Oke, next. Maka konsepnya sama sampai akhir, nanti berarti bisa kita tulis nih. Untuk hasilnya itu nanti jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bayangannya itu 3, 7, 4, 1, 5, 2, 6. Oke, oke, next. Oke, yang selanjutnya itu ada teorema 1.5. Teorema 1.5 itu ada 3 poin. Yang poin pertama itu ada Sn dengan operasi komposisi adalah grup untuk setiap bilangan bulat n lebih atau sama dengan dari satu. Poin kedua itu jika n lebih besar atau sama dengan dari 3, maka Sn itu dengan operasi komposisi adalah non-komutatif dengan mutlak Sn sama dengan n faktorial. Untuk bukti dari poin yang pertama itu kita tahu bahwa Sn dengan operasi komposisi bisa disebut grup jika memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama tertutup, komposisi dua permutasi dalam Sn akan menghasilkan permutasi lain di Sn, jadi Sn tertutup di bawah komposisi. Yang kedua itu ada asosiatif. Komposisi permutasi harus asosiatif, artinya beta yang dikomposisikan dengan alfa, lalu dikomposisikan lagi dengan pi, hasilnya akan sama beta yang dikomposisikan dari hasil alfa yang dikomposisikan oleh pi untuk semua alfa, pi, dan beta elemen dari Sn. Jadi Sn itu asosiatif. Yang C itu ada elemen identitas. Ada elemen identitas yang dilambangkan oleh E, anggota dari Sn, sedemikian sehingga E dikomposisikan dengan A sama dengan A komposisi E, sama dengan E. Untuk semua A, elemen Sn, elemen identitas dalam hal ini yaitu fungsi yang memetakan setiap elemen ke dirinya sendiri. Misalnya kita punya S3 dengan elemen 1, 2, 3, maka elemen identitasnya itu E yang anggotanya 1, 2, 3. Yang terakhir itu D, elemen inverse setiap A. Alpha, elemen dari Sn punya inverse alpha inverse elemen dari Sn, sehingga alpha inverse sama dengan alpha inverse dikomposisikan dengan A sama dengan elemen identitas. Maka terbukti bahwa Sn yang dengan operasi komposisi adalah grup untuk setiap bilangan n bilangan bulat n lebih besar dari sama dengan satu. Next. Nah, ini poin yang kedua, misalkan n lebih besar atau sama dengan dari 3, dan alfa, beta, elemen dari Sn yang didefinisikan oleh alfa 1, 2, 3, 4, n dengan bayangan 1, 3, 2, 4, n, dan beta 1, 2, 3, 4, n dengan bayangan 3, 2, 1, 4, n. Maka ini caranya, maka didapat alfa yang dikomposisikan dengan beta. Caranya itu kita lihat di betanya dulu. 1, 3. 3 itu di alfanya dipetakan kedua, maka kita dapat 1, 2. Sama halnya juga 2. 2 ini dipetakan kedua, di alfanya itu dipetakan ketiga, maka kita dapat 2, 3. Ini harusnya di bawah 3 ini ada angka 2. Karena 3 dipetakan ke 1, sorry, 1, 3 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 1 di alfa. Ini harusnya 1. Hilang. Nah, 4 karena di alfa ataupun beta dipetakan masing-masing ke dirinya sendiri, maka 4 itu dipetakan ke 4, begitu juga N. Nah, untuk beta yang dikomposisikan dengan alfa, itu kebalikannya, berarti kita lihat dari alfa yang dipetakan ke beta. 1 dipetakan ke 1, 1 di beta itu dipetakan ke 3, maka kita dapat 1 dipetakan ke 3. 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, maka kita dapat 2 dipetakan ke 1. 3 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 2, maka kita dapat 3 dipetakan ke 2. Karena 4 dipetakan ke 4, begitu juga di beta 4 dipetakan ke 4, maka 4 dipetakan ke 4. Dapat dilihat bahwa alfa yang dikomposisikan beta 1 sama dengan 2, tidak sama dengan 3, di mana beta yang dikomposisikan dengan alfa dari 1.
Oleh karena itu, alfa yang dikomposisikan beta tidak sama dengan beta yang dikomposisikan dengan alfa. Dan Sn adalah non-komutatif. Jadi ini tidak komutatif. Di poin ketiga itu ada elemen dari Sn adalah semua permutasi dari himpunan 1, 2, 3, sampai N. Permutasi adalah cara menyusun ulang elemen-elemen dari himpunan tersebut untuk menghitung berapa banyak permutasi yang mungkin dari 1, 2, 3, sampai N. Kita bisa menghitung beberapa cara. Kita bisa memilih tempat untuk setiap elemen dengan cara N yang dikali dengan N-1 dan dikali dengan N-2 dan seterusnya, atau kita bisa sama aja dengan N faktorial. Next. Nah, ini ada definisi 1.6 dan 1.7. Untuk definisi 1.6, grup dari Sn dengan operasi komposisi disebut grup simetris pada In. Misalkan kita punya Pi 1 dengan Pi 1, 2 dengan yang dipetakan dengan Pi 2 dan sampai seterusnya dengan N yang dipetakan ke Pn. Jika Pi sama dengan I, maka kolom I dan Pi dihilangkan. Misalkan kita punya di sini alfanya itu 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 3, 4 ke 2 dilambangkan sebagai, kita bisa aja nulis jadi 2 ke 4, 4 ke 2. Karena 1 dan 3 dipetakan ke dirinya sendiri. Untuk definisi 1.7, misalkan Pi adalah elemen dari himpunan simetris Sn, maka Pi disebut sebagai K-cycle yang ditulis sebagai I1, I1 sampai IK jika Pi I1 dipetakan ke I2, I2 ke I3, dan sampai seterusnya sampai IK-1 sampai IK dan AK IK sampai I1. Artinya, PIJ sama dengan I dengan lokasi J+1 sama dengan J-nya, di mana J-nya itu 1 sampai K-1, di PIK sama dengan I1 dan PA sama dengan A untuk setiap elemen di IN. Catatan, jika Pi sama dengan I1 sampai IK, maka Pi1 sampai IK sama dengan Pi sampai seterusnya, maka K cycle itu disebut transposisi ketika K sama dengan 2. Next. Oke, ini ada contoh soal 1.8. Dengan menggunakan notasi siklik, maka kita dapat seperti berikut. S3-nya itu ada elemen identitas 12, 13, 23, 123, dan 132. Beberapa sifat dari grup di atas itu, yang pertama, S3 dengan operasi komposisi adalah grup yang tidak komutatif atau non-komutatif dengan ordo 6 karena ada jumlahnya ada 6 dari E sampai 132 sesuai teorema 1.5 bagian I yang bagian poin kedua, karena N lebih besar dari 3. Di poin kedua itu, di S3 terdapat dua elemen yang memiliki ordo 3, yaitu permutasi siklik 123 dan 132. Karena apabila 123 dikomposisikan sampai 3 kali dengan 123 itu sendiri akan menghasilkan elemen identitas. Begitu juga yang 132 apabila dikomposisikan sampai 3 kali dengan dirinya sendiri akan menghasilkan elemen identitas. Nah, terdapat ordo dari 12, 13, dan 23 adalah 2. Karena 12 apabila dikomposisikan dengan 12 menghasilkan elemen identitas. Begitu juga 13 dan 23. Yang ketiga itu ada dalam S3 hasil kali elemen elemen berordo 2 adalah elemen berordo 3. Contohnya misalnya 1, 2 yang dikomposisikan dengan 2, 3, kita bakal mendahulukan 2, 3 terlebih dulu lalu dikomposisikan ke 1, 2. Di sini kita tahu kalau 2, 3 itu 1, 1, 2, 3, 3, 2 yang dikomposisikan dengan 1, 2, 2, 1, 3, 3. Kita dapat hasilnya 1, 2, 2, 3, dan 3, 1, maka kita dapat akhirnya adalah 1, 2, 3. Untuk B, 1, 3 yang dikomposisikan dengan 1, 2, maka kita dapat 1, 2, 3. Apabila C yang 1, 2 dikomposisikan dengan 1, 3,
kita tahu kalau misalnya 13 kan ditaruh lebih depan, lalu dioperasikan ke 12. Kita tahu 13 itu 13, 22, 31, dan 12 itu 12, 21, 33. Nah, 1 ke 3, 3 eh di untuk permutasi 12 itu ada 33 juga, jadi kita dapat 13, 22, 2 di belakang itu 21, maka kita dapat 21, 31, kita dapat di belakang itu 12, berarti 123 dengan bayangan 312, maka kita dapat permutasi 132. Untuk yang D, 23 dan 12 sama halnya dengan cara di bagian C, kita dapat 132. Untuk yang E, 13 dan 23, kita dahulukan terlebih dahulu yang 23, kita tahu 11, 23, 32 dengan 13, 22, 31. Kita dapat 123 dengan bayangan 312, maka kita dapat permutasi 132. Untuk yang F, 23 dengan 13, kita dapat hasilnya 123 dengan bayangan 231, kita dapat permutasi 123. Next. Selanjutnya di sini ada teorema 1.10. Teorema 1.10 misalkan Pi itu adalah I1, I2 hingga IN di mana anggota Sn adalah siklus atau cycle. Maka untuk sigma anggota Sn, sigma komposisi Pi, komposisi Pi min- komposisi Pi aksen itu sama dengan A I1, A I2 hingga sorry maaf maksudnya sigma I1, sigma I2 hingga sigma IN. Di sini ada buktinya karena sigma adalah anggota dari Sn di mana sigma adalah pemetaan satu-satu di IN onto IN, kemudian elemen sigma 1 hingga sigma N itu adalah anggota IN adalah semuanya berbeda dan IN adalah sigma 1 hingga sigma N. Kita misalkan R untuk setiap bilangan bulat sedemikian sehingga satu kurang dari sama dengan R, R kurang dari satu. Maka kita dapat di sini sigma komposisi Pi komposisi sigma inverse dikali dengan sigma IR itu sama dengan sigma kita dalam kurungnya dengan Pi dikali dengan A inverse kita kali dengan sigma IR. Maka nanti didapat sigma komposisi Pi komposisi Pi aksen dikali dengan sigma IR itu adalah sigma dari IR plus 1. Juga untuk sigma komposisi Pi komposisi sigma inverse dikali dengan sigma I1 ini adalah sigma Pi dikali dengan A-1 dikali dengan inverse sigma IR itu didapat sigma Pi IR sama dengan sigma I1. Di sini kita misalkan sigma anggota IN sedemikian sehingga A tidak sama dengan sigma IR untuk semua R, di mana satu kurang dengan batas satu kurang dari sama dengan R kurang dari satu. Maka sigma inverse A anggota IN dan sigma inverse A tidak sama dengan IR untuk semua R dengan batas satu kurang dari sama dengan R kurang dari L dan jadi pi sigma inverse A itu sama dengan sigma inverse A. Maka sigma komposisi pi komposisi sigma inverse A itu sama dengan sigma pi dikali dengan sigma inverse A. Maka sigma komposisi pi komposisi sigma inverse kali A itu sama dengan sigma dikali sigma inverse A. Maka sigma komposisi pi komposisi sigma inverse A itu sama dengan A. Selanjutnya ada definisi 1.16. Di sini definisi 1.16 itu kita misalkan pi anggota Sn. Jika pi merupakan hasil kali dari jumlah transposisi yang genap, maka pi disebut sebagai permutasi genap. Jika tidak, maka pi disebut sebagai permutasi ganjil.
Maka di sini permutasi genap itu adalah jika P-nya ini dinyatakan sebagai hasil dari sejumlah transposisi genap, misalnya 2, 4, 6, dan seterusnya, maka permutasi itu disebut dengan genap. Dan jika permutasi ganjil ini jika P-nya dapat dikalikan dengan hasil transposisi ganjil seperti 1, 3, dan 5, maka permutasi tersebut dibilang permutasi ganjil. Selanjutnya ada teorema 1.19. Teorema ini di sini dikatakan setiap elemen AN adalah hasil kali dari siklus 3 dengan N lebih dari sama dengan 3. Di sini himpunan AN ini adalah sebuah himpunan jika semua permutasi genap dari Sn, yaitu permutasi yang didapat dituliskan sebagai hasil kali dari jumlah genap transposisi. Dan siklus 3 ini itu adalah permutasi yang melibatkan 3 elemen, misalnya 1, 2, 3, di mana elemen-elemen tersebut ditukar dalam suatu siklus melingkar. Di sini ada buktinya, kita misalkan Pi anggota AN, maka Pi itu adalah sigma 1, komposisi sigma 2, komposisi hingga sigma R. Di mana sigma I ini adalah sebuah transposisi, 1 kurang dari I kurang dari sama dengan R. Dan R ini adalah genap. Untuk setiap transposisi AB, AB, itu maka 1A, komposisi 1B, komposisi 1A. Dengan demikian, kita dapat Pi sama dengan 1I1, komposisi 1I2, komposisi hingga 1IM, di mana M juga genap. Karena 1I1 komposisi 1I2 itu sama dengan 1I2I1, maka kita dapat simpulkan bahwa Pi adalah hasil kali dari siklus 3. Di sini ada contoh soal untuk ekspresi permutasi yang dimana sigmanya adalah 1 pemetaan di 2, 2 pemetaan di 3, 3 pemetaan di 8, yang dimana soalnya itu adalah pada I8 sebagai hasil kali dari siklus-siklus yang saling lepas, dan kemudian sebagai hasil kali dari transposisi-transposisi. Apakah sigma merupakan permutasi genap? Di sini kita memiliki sigma 1 itu sama dengan 2, sigma 2 sama dengan 3, sigma 8 sama dengan 1. Jadi 1, 2, 3, 8 adalah sebuah siklus. Di sini 4 adalah elemen pertama dari I8 yang tidak muncul dalam 1, 2, 3, 8. Jadi kita memiliki sigma 4 adalah 5, sigma 5 adalah 6, dan sigma 6 adalah 4. Oleh karena itu, kita memiliki 4, 5, 6 juga merupakan sebuah simpul dalam sigma. Selanjutnya itu ada 7 yang dimana ia adalah elemen pertama dari I8 yang tidak muncul dalam 1, 2, 3, 8, dan 4, 5, 6. Sekarang kita memiliki sigma 7 itu adalah 7 karena semua elemen dari I8 muncul dalam salah satu dari siklus 1, 2, 3, 8, dan 4, 5, 6, dan 7, maka kita memiliki sigmanya itu adalah 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6, dan 7. Sekarang kita memiliki sigma 1, 2, 3, 8 itu adalah 1, 8, 1, 3, 1, 2. Dan 4, 5, 6 itu adalah 4, 6, 4, 5. Jadi untuk sigma ini adalah untuk untuk isi sigmanya itu ialah 1, 8, 1, 3, 1, 2, 4, 6, 4, 5. Karena sigma ini adalah hasil kali dari 5 transposisi, maka sigma ini bukanlah permutasi genap, ya, melainkan sigma ini merupakan permutasi ganjil. Selanjutnya ada contoh soal 2. Untuk contoh soal ini kita disuruh tentukan order dari 1, 2, 3, 4, komposisi 5, 6, 7 di S7. Ordo 1, 2, 3, 4 itu jumlahnya ada 4, dan ordo 5, 6, 7 itu ada 3.
sekarang kita tahu bahwa 1, 2, 3, 4 dan 5, 6, 7 ini adalah saling lepas. Oleh karena itu, 1, 2, 3, 4 komposisi 5, 6, 7 sama dengan 5, 6, 7 komposisi 1, 2, 3, 4. Jika A dan B dua elemen dari grup G, sedemikian sehingga ordo A itu sama dengan M, ordo B sama dengan N. Dan GCD dari M, N itu adalah 1. Karena GCD terkecil dari M, N itu adalah 1, maka ordo AB sama dengan MN. Kita telah menemukan bahwa order dari 1, 2, 3, 4 komposisi 5, 6, 7 adalah 12. 12 ini didapat dari nilai M-nya itu adalah 4 dan N-nya itu adalah 3. Jadi kita tinggal kalikan saja 4 kali 3, maka didapat ordernya adalah 12. Eh, untuk materinya udah selesai. Mungkin mau diganti share screen-nya untuk latihan soalnya. Ini baik Ira sama Fikri, materinya udah sampai permutasi ganjil genap ya ini ya? Belum ya? Kenapa, Pak? Permutasi ganjil genap yang terakhir itu? Udah ya? Iya, Pak. Saya tadi sampai terakhir permutasi ganjil genap. Ya, cuma ini tidak dibahas buktinya ya. Jadi kalian Secara detail, iya, Pak. dia hanya mencantumkan teorinya ya. Iya, Pak. Ini masih ada sisa apa? Bahasan latihan soal. Ada latihan soal, Pak. Mau lagi disiapin. Bentar yang Vira sama nggak? Latihan soalnya sama nggak? Ini belum di-share nih di WA group nih. Saya jadi nggak lihat slide-nya. Oh, iya, Pak. Sebentar, Pak. Belum 50 menit udah selesai. Cepat ini ya. Bapak, sebentar ya, soalnya Ya. sebenarnya kelompok saya nggak ada nyiapin latihan soal. Cuman ini latihan soalnya dadakan, jadi belum ada Coba. jawabannya juga. Oke, sumber soalnya dari mana? Sumber soal dari mana? Sumber soal. Buku yang fundamental, Pak. Dari buku yang fundamental, Pak. Buku fundamental. Yang Hersten nggak diambil. Karena dadakan, jadi dari buku fundamental aja, Pak. Yang buku lain nggak diambil. Oke, ya udah nggak apa-apa. Eh, teorinya sebetulnya sedikit ya, cuma apa itu bisa variatif. Jadi misal membuktikan konsep permutasi ganjil, permutasi genap gitu, proses pembuktiannya kan di buku memang bisa dibaca gitu ya. Tapi kalau diminta membuktikan ini permutasi ganjil genap gitu, ada prosedurnya. Terus misalkan mencari cycle, apa apa namanya, kalau permutasi bisa ditulis dari beberapa cycle gitu kan, Anda bisa definisikan, kemudian order dari permutasi itu bisa didefinisikan gitu kan. Tapi ini kalian bisa sebenarnya bisa melihat jenis-jenis soal grup simetri permutasi ini variasinya seperti apa gitu ya. Selain dari buku kan seperti itu ya. Dan nanti notasi yang digunakan ya ketika membahas grup simetri permutasi ini ya sebetulnya standar ya. Cuma eh, grup ini itu kan sebetulnya grup fungsi ya, khusus grup fungsi. Tapi
dia dinotasikan dalam bentuk matriks tanda kutip ya, dalam bentuk notasi yang berbeda, tidak sekedar elemen fungsi gitu, tapi ternyata kan punya konsekuensi dan ya Anda bisa melihat mencari inverse dari permutasi itu kan gampang ya, tinggal dibalik selesai gitu ya. Cuma jenis-jenis soalnya ini yang perlu dipelajari lebih lanjut. Jadi nanti masing-masing dari kalian gitu ya, kelompok saja ya. Ini mencari 3 soal saja, masing-masing 3 soal gitu ya. Mencari di sini boleh dari referensi, misalkan dari buku apapun ya, baik yang sumbernya Indonesia atau Inggris, bahasa Inggris, atau dari soal ujian gitu ya, soal ujian di UNJ atau di kampus lain gitu ya, terkait grup simetri, atau dari referensi jurnal gitu ya, ini terkait dengan grup simetri gitu. Ya gampang, intinya kan mencari, misalkan ada bentuk permutasi gitu, itu diapakan, entah dicari ordernya atau dicari cycle-nya atau apa gitu ya. Materi mentoknya memang sampai permutasi ganjil genap gitu ya. Atau dari soal-soal seperti ONMIPA gitu ya. Kalau memang masih muncul sekedar mencari order itu kan relatif mudah gitu ya. Tapi di sini kan kita harus melihat seberapa banyak variasi soal yang muncul gitu ya. Nah, jadi saya minta Anda kelompok ya, masing-masing cari 3 soal dan jawabannya. Jadi kalian misalkan sumber dari mana, UTS atau ujian akhir kampus sebelah, kampus mana gitu ya. Anda sebutkan sumbernya, soalnya, hanya grup permutasi itu ya, dan yang terkait dengan itu ya. Kemudian Anda coba buat jawabannya gitu. Tulis tangan aja kalau agak susah diketik ya. Kalau nggak mau diketik nggak apa-apa, tulis tangan. Nah itu nanti dikumpulkan di drive gitu ya. Jadi untuk materi permutasi ini sebetulnya tidak banyak gitu ya. Justru yang harus diperdalam adalah bagaimana kalian mengerjakan soal-soal yang terkait ini. Dan notasinya nanti hati-hati ya. Misalkan buka kurung 1,2,3 tutup kurung elemen S6. Itu artinya apa? Dengan buka kurung 1 spasi 2 spasi 3 tutup kurung elemen S6 itu maknanya beda gitu. Itu harus konsisten aja gitu ya. Jelas ya. Jadi silakan mencari soal-soal terkait dengan grup permutasi ini. 2 kelompok ini untuk hari ini sebagai perwakilan saja. Kemudian untuk artikel apa yang kalian kumpulkan ya, itu menjadi poin tersendiri saja, mulai tugas gitu. Jadi paling nggak kalian sudah tidak mendalam ya, tidak mendalam tapi paling nggak tahu ya grup permutasi atau grup simetri itu seperti apa gitu. Ya. Jelas ya. Nah soalnya ya kayaknya harus dulu-duluan ya, dulu-duluan. Jadi misalkan kelompoknya Vira nih mengumpulkan soal gitu ya, bulan, bintang sama komet gitu ya. Nanti kelompoknya Fikri harus cari soal yang berbeda dengan itu. Dan soalnya tidak harus susah ya. Tidak harus susah. Anda kumpulkan soal yang memang Anda bisa jawab gitu ya. Tapi kalau nanti ketemu soal yang sebetulnya menarik tapi belum tahu jawabannya gitu ya. Ya Anda kerjakan terus mentoknya sampai mana udah gitu. Itu dikumpulkan. Jadi tapi dikasih bintang gitu ya. Oh ini kasih note bahwa ini belum terselesaikan gitu. Tapi terkait dengan soal grup permutasi, grup simetri gitu. Ya. Tapi paling nggak dicoba dulu dikerjakan. Yang paling gampang lihat aja soal-soal ONMIPA itu ya, dari 2008 sama yang terakhir. Tapi terakhir saya nggak lihat ada soal grup permutasi ya, 2023 itu ya. Kalian cari. Nah kebetulan kalau nanti ketemu soal yang di situ ada kuncinya, ya Anda salin gitu ya. Anda salin kan berarti misal tahun 2015 gitu ya, soal ONMIPA gitu ya, struktur aljabar. Ada soal grup permutasi dan ternyata Anda temukan ada soal, ada jawabannya gitu ya. Jawabannya ditulis ulang. Jawabannya tulis ulang oleh kalian gitu ya. Kalau mau dimasukkan sumbernya juga nggak apa-apa. Jadi walaupun ketemu soal dan ada jawabannya, ada yang membahas, Anda harus tulis lagi. Ya, jadi misalkan Tira tadi kan bulan bintang komet.
Nah, berarti Fikri harus cari 3 soal lagi ya, misalkan buah-buahan gitu ya, pisang, belimbing sama jambu gitu ya. Jadi kelompok lain dulu-duluan aja, wah udah diunggah gitu ya. Sudah kalau udah diunggah berarti harus cari yang lain. Jadi dulu-duluan dilihat gitu. Sebelum mengirim tulis dulu jawabannya gitu ya, soal jawab. Berarti ada berapa kelompoknya? 10 ya? Berapa? Ada 12, Pak. 12 kali 3, 36 kan ya? 36 soal ya. 36 soal mudah-mudahan representatif untuk memberikan gambaran bagaimana soal-soal tentang grup simetri permutasi ini gitu. Ya saya berharap soal-soal yang ada di Omnipa itu Anda temui, Anda masukkan gitu ya, berikut jawaban cara menjawabnya gitu ya, cara kalian ya. Jadi walaupun ada sumber jawabannya nggak apa-apa gitu ya. Tapi paling nggak kan kalian membaca dan mencoba memahami dan dengan menuliskan ya. Itu jadi bahan belajar mandiri kalian ya. Nanti pertemuan berikutnya saya sudah tidak membahas lagi masalah grup okupasi, kita lanjut materi yang kemarin belum selesai gitu ya, tentang homomorfisme pada grup dan grup faktor itu juga gitu. Ada pertanyaan dulu nggak ini terkait materi? Jadi tagihannya presentasi ini tolong kan buat drive aja terus diunggah aja sekarang artikel yang ada yang Anda buat ya dalam format PDF aja nggak apa-apa gitu ya. Terus slide kan yang sekarang beruntung kan kelompoknya Vira dan Fikri ya, dua kelompok ya sudah gitu ya. Yang lain tetap untuk mengunggah di drive ya. Kemudian soalnya itu saya kasih waktu 1 pekan lah, cari-cari dulu-duluan aja gitu. Boleh soal dari buku, Anda jawab gitu ya. Misalkan soal-soal yang ada di buku, soal-soal mudah gitu, dulu-duluan gitu, dikerjakan unggah gitu. Ya, hanya mencari order gitu misal ya, diberikan permutasi, cari ordernya udah. Soal-soal seperti itu nggak apa-apa dikerjakan gitu. Ya, atau buat soal sendiri gitu ya. Kalau misal, waduh ini nggak nemu-nemu atau keduluan terus ya nggak apa-apa buat soal sendiri gitu ya. Jadi banyak soal yang di buku itu juga sebetulnya menarik untuk diselesaikan ya. Nah kalau kalian nanti menemukan sumbernya, tolong dicantumkan sumbernya ini sumber dari mana gitu. Ya. Tapi kalau membuat soal sendiri ya kalian katakan aja ini soal buatan sendiri, gitu ya. Jelas ya. Ada pertanyaan dulu nggak terkait tugas lanjutan selain ini, selain setelah grup permutasi ini presentasi ini? Dari Hana PJ-nya jelas Han? Han? Halo anak? Sudah jelas, Pak. Itu Hana jawab di chat, mic-nya lagi Ya, berkendala. ya, saya nggak baca WA-nya, chat-nya ya. Oke, ya udah. Jadi ya begitu ya. Grup permutasi dibilang mudah, ya relatif ya. Dibilang susah tergantung soalnya dilihat. Tapi teoritisnya kira-kira begitu ya. Sampai permutasi ganjil genap, ya cycle definisi-definisinya seperti itu. Satu bab sendiri memang di buku 3, tapi di buku 2 kan hanya bagian saja. Ya. Yang penting Anda tahu alur alur ininya ya, alur materi dan konsep dasarnya. Dan nanti kan aljab ini insya Allah pekan kedua ya, jadi bukan pekan ke-8 tapi pekan ke-9 saya usulkan UTS-nya kalau nggak salah. Dan kan apa open ya, jadi Anda silakan kumpulkan semua sumber-sumber yang ada, e-booknya mau di print juga boleh gitu. Nanti sepakati sama yang kelas A mau pakai laptop atau pakai handphone sebagai sumbernya gitu ya. Seberapa banyak sumber yang Anda pegang, tapi kalau nggak paham dan tidak tahu cara memainkan konsepnya dalam mengerjakan soal ya, ya sama saja gitu ya. Jadi yang penting Anda paham dan bisa menyelesaikan dengan menggunakan konsep-konsep yang ada, itu jauh lebih penting. Ya selain menghafal juga bisa menerapkan gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada materinya untuk hari ini cukup itu dulu aja ya, lebih lebih cepat gitu selesainya apa tentang grup permutasi. Kalian dulu-duluan selesaikan soal yang tadi ya, 3 soal. Kemudian hari ini harus masuk kan dibuat drive-nya ya, ditaruh di situ. Kelompok Tira ya udah dikirim di grup tapi taruh lagi di drive ya. Jadi artikel dan
slide presentasi ya. Slide presentasi ada 2 file yang dikirim ya. Gitu. Oke. Pak Rido ada nggak? Oh, Pak Rido ada ya? Ya, Pak Rido menyimak aja deh. Nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi materi berikutnya Pak Rido ya. Kira-kira gitu ya, materi permutasi simetri, kemudian bisa dipahami. Kalau merasa kurang dalam ya Anda bisa coba-coba soal-soal yang ada nanti yang ditemukan gitu. Mudah-mudahan kumpulan soal sebanyak 36 itu ya dibaca, dicoba kerjakan lagi, dibaca coba. Itu bisa memberi tambahan pengetahuan di materi ini insya Allah. Oke, terima kasih untuk grupnya Tira dan Tri ya. Oke, terima kasih juga Pak Rido sudah ikut mendengarkan. Ya. Mahasiswa sebetulnya bisa, kalau presentasi doang bisa ya, cuma nanti kalau untuk kerjakan soalnya, nah ini urusannya beda lagi gitu ya. Jadi perlu pengalaman lebih dan ini secara mandiri kalian harus mencoba ya untuk mengerjakan jenis-jenis soal untuk permutasi simetri ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Waalaikumsalam Eko. warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih, Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Pak. Tutup dulu recordnya. Terima kasih, Pak.